wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Rumdewi, NPM 19010100066 dari kelas A jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi anak angkat, anak zina, bayi tabung, dan bisnis MLM dalam Islam. Semoga dengan tayangan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang melihatnya. Apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan yang pertama ialah bagaimana hukum bisnis MLM dalam Islam? Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur berbahaya, unsur ketidakjelasan, dan unsur merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi, dan tidak hanya menguntungkan orang yang ada di atasnya. Bisnis juga harus terbebas dari unsur maghrib, yaitu singkatan dari 5 unsur. Yang pertama, masyir, judi, gharar, penipuan, haram, riba, dan yang terakhir, batil. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur yang ada di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat, dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, serta prinsip-prinsip syariah. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah SAW dalam melakukan dakwah, yaitu dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori getok tular atau bisa disebut juga mulut ke mulut dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat diterima oleh masyarakat, kebanyakan bisnis yang dijalankan dengan sistem LMM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa. Mengapa jasa? Yaitu jasa marketing yang berlevel-level, bertingkat-tingkat, dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah apa saja upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam MLM, yaitu perhatikan status hukum investasi yang ditawarkan biasanya. Bila investasi itu bodong, tidak akan memiliki legalitas atau kekuatan pengakuan dari hukum dari pihak yang berwenang, sehingga hak-hak investor menjadi tidak terjamin dengan baik. Hal ini akan sangat beresiko, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi pada dana yang diinvestasikan tersebut. Jika sewaktu-waktu kegiatan investasi ini bermasalah, maka kita selaku nasabah tidak akan memiliki perlindungan, yaitu perlindungan hukum atas dana yang telah tertanam di sana. Yang kedua ialah pastikan struktur organisasinya jelas. Sebuah perusahaan tentu wajib memiliki struktur organisasi yang jelas
dimulai dari jabatan tertinggi hingga terendah. Namun, hal seperti ini tidak akan kita temukan pada investasi bodong, sebab pada dasarnya perusahaan ini berdiri dan dibentuk secara asal-asalan, tanpa memenuhi standar organisasi perusahaan, sebagaimana mestinya. Kemudian, lihatlah kegiatan yang dilakukan, apakah jelas? Ketahui dengan baik kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak perusahaan investasi, termasuk dengan melihat bukti-bukti kegiatan operasional mereka secara langsung. Ini bisa membantu menghindari kerugian atas investasi yang kita lakukan. Kemudian materi yang kedua ialah mengenai anak angkat, anak zina, dan bayi tabung, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang ikhtiar memiliki anak melalui bayi tabung? Jadi, hukum bayi tabung menurut Islam sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Bahkan, hal ini juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam kajian fikih klasik. Sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak mengizinkan metode bayi tabung agar tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Hal ini akhirnya menghasilkan kesepakatan lain, yaitu apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sel sperma, sel telur, janin ataupun rahim, maka hukum bayi tabung ialah haram. MUI di dalam fatwanya juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain atau orang ketiga sebagai sarana adalah hukumnya haram. Tidak hanya itu, proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur bukan pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya juga haram. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam fatwa MUI Indonesia. Sebab hal itu sama saja dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Selain MUI, Nahdlatul Ulama pun sudah membuat ketetapan fatwa mengenai masalah bayi tabung pada Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Diskusi ini menghasilkan 3 buah keputusan. Salah satu isi keputusan tersebut menyatakan bahwa apabila bayi tabung yang masuk ke dalam rahim istri bukan berasal dari sperma suami dan istri yang sah, maka hukumnya ialah haram. Hal tersebut didasari oleh beberapa hadis, seperti di bawah ini. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air spermanya pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukumnya menikahi anak dari hasil perzinaan. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang menginginkan terlahir dari akibat perzinaan. Sekalipun setiap anak yang dilahirkan tidak mengandung dosa, anak yang lahir dari hasil perzinahan itu menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum di dalam status kemahraman, hak memperoleh nafkah dan kewarisan. Bahkan pada tingkah boleh dan tidak bolehnya melakukan pernikahan dengan ayah biologisnya dalam kasus ini menjadi masalah yang diperselisihkan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan jumhur ulama melarang seorang laki-laki menikah dengan anak wanita hasil zinanya
dengan dalil bahwa dia termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Karena lafaz anak-anak perempuan kalian mencakup semua anak perempuannya, dan anak tersebut memang tercipta dari air maninya. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya. Oleh karena itu, haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada kritik dan saran yang sifatnya membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.